Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang umumnya diarak saat pengelupukan. Suatu tradisi Hindu Bali yang dilaksanakan untuk menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka. Tradisi tersebut merupakan bagian dari prosesi Tawur Kesanga. Ritual Hindu Bali untuk menetralisir kekuatan negatif di alam sekitar dan mendamaikan makhluk-makhluk alam bawah menjelang pergantian tahun Saka. Dalam pawai saat pengelupukan, ogoh-ogoh merupakan lambang keburukan sifat-sifat manusia atau negativitas di alam. Maka setelah pawai selesai, ogoh-ogoh akhirnya dibakar. Sebagai representasi pengenyahan sifat-sifat tadi, pembakaran biasanya di lapangan kuburan desa. Secara etimologi, ogoh-ogoh berasal dari bahasa Bali, yaitu kata ogah yang artinya goyang. Reduplikasi ogah-ogah artinya digoyang-goyangkan. Hal tersebut berkaitan dengan cara pengarakan ogoh-ogoh, yaitu digoyang-goyangkan agar terlihat seolah-olah bergerak dan menari. Ogoh-ogoh pada umumnya dibuat di setiap banjar, yaitu komunitas tradisional masyarakat Bali setingkat rukun warga. Sosok Butakala, yaitu makhluk kejadian atau penghuni alam bawah. Dalam kepercayaan Hindu, merupakan tema ogoh-ogoh yang umum dan dianggap mencirikan kualitas negatif dalam diri manusia. Meskipun pada masa kini banyak ogoh-ogoh yang berbentuk hewan mitologis, tokoh-tokoh pewayangan atau sastra Hindu, bahkan dewa-dewi Hindu. Bahan pembuatan yang lazim ialah bambu atau rotan yang dijalin atau bahkan styrofoam kemudian dilapisi dengan kertas. Proses pembuatannya memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tergantung pada tingkat kerumitan dan tenaga penggarapnya. Tradisi ogoh-ogoh seperti yang dikenal sekarang ini merupakan kebudayaan yang relatif baru. Diperkirakan bahwa tradisi ini berkembang pada dasawarsa tahun 1980-an. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya ogoh-ogoh sudah ada, tetapi masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan belum dikenal secara luas. Diperkirakan bahwa tradisi ini berkembang pada dasawarsa tahun 1980-an. Tradisi lelakut, patung pelebonan, hingga barong landung ditengarai sebagai akar tradisi dan inspirasi bagi perkembangan awal ogoh-ogoh. Saat ini, ogoh-ogoh menjadi ciri khas penyambutan Nyepi dan dilombakan hampir setiap tahun di Bali dalam tingkat yang berbeda-beda. Selain kota-kota di luar Bali, ogoh-ogoh juga dipertunjukkan dalam beberapa pawai budaya di luar negeri. Selain patung-patung yang diusung saat pelebonan, bentuk kesenian yang menampilkan sosok tinggi besar juga terdapat pada barong landung, boneka raksasa yang diarak seperti ondel-ondel. Tidak ada kepastian tentang kapan tradisi pengarakan ogoh-ogoh dalam rangka menyambut Hari Nyepi dilakukan untuk pertama kali. Ada hipotesis bahwa pengarakan ogoh-ogoh terinspirasi dari lelakut orang-orangan sawah. Lelakut ini diyakini dapat mengandung kekuatan magis apabila pembuatan dan penancapannya sesuai dengan petunjuk dalam lontar atau pustaka Bali kuno. Adapun fungsinya sebagai penolak serangan hama. Menurut budayawan Anom Ranwara, tradisi lelakut kemudian diadopsi sebagai patung yang diarak dalam pengabenan Mawangun, yang pada akhirnya menginspirasi kemunculan tradisi ogoh-ogoh saat pengelupukan. Hipotesis lainnya menyatakan bahwa ogoh-ogoh berasal dari tradisi ngelawan, yaitu menolak bala dengan cara membawa barong berkeliling desa. Ogoh-ogoh dibuat sebagai simbol keburukan atau kejahatan yang akan diarak dan dibakar menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka. Ini merupakan tradisi memeriahkan ritual Tawur Kesanga, salah satu prosesi menyambut Nyepi. Adalah sebuah danau yang terletak di kawasan Bedugul, Desa Candi Kunin, Kecamatan Baturite, Kabupaten Tabanan, Bali. Danau yang terletak paling timur
di antara dua danau lainnya yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan, yang merupakan gugusan danau kembar di dalam sebuah kaldera besar. Danau Beratan terbilang cukup istimewa. Berada di jalur jalan provinsi yang menghubungkan Denpasar Singaraja serta letaknya yang dekat dengan Kebun Raya Eka Karya, menjadikan tempat ini menjadi salah satu andalan wisata Pulau Bali. Di samping mudah dijangkau, Danau Beratan juga menyediakan beragam pesona dan akomodasi yang memadai. Di tengah danau terdapat sebuah pura, yaitu Pura Ulun Danu, yang merupakan tempat pemujaan kepada Sang Hyang Dewi Danu sebagai pemberi kesuburan. Adalah patung setinggi 122 meter yang terletak di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Bali, Indonesia. Didesain oleh Satu Nyoman Nuarta dan diresmikan pada September tahun 2018. Tinggi total patung dengan termasuk tumpuan dasar setinggi 46 meter adalah 122 meter 400 kaki. Patung ini diproyeksikan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang sampai dengan 20 km sehingga dapat terlihat dari Kuta, Sanur, Nusa Dua hingga Tanah Lot. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton dengan tinggi 76 meter dan lebar 66 meter. Ini adalah patung Dewa Hindu tertinggi dan patung tertinggi di Indonesia. Kisah di balik patung Giwika diangkat dari mitologi Hindu, tentang Garuda yang rela melakukan apa saja demi membebaskan ibunya. Dikisahkan, Dewi Winata ibu Garuda menjadi budak ibu para naga bernama Sangkadu. Ia menjadi budak Sangkadu setelah kalah taruhan mengenai warna kuda Ucai Srawa. Semula ekor kuda Ucai Srawa berwarna putih semua. Namun, Sangkadu memerintahkan anaknya para naga untuk memerciki ekor kuda Ucai Srawa agar berubah warnanya menjadi hitam. Itu sebabnya Dewi Winata kalah hingga akhirnya menjadi budak Sangkadu. Garuda tak terima ibunya diperbudak. Ia bertekad untuk segera membebaskan ibunya. Ia pun merasa kasihan terhadap penderitaan ibunya dan membantu merawat anak-anak Sangkadu. Saya rela melakukan apa saja asalkan ibu saya dibebaskan, kata Sang Garuda. Sangkadu tak begitu saja memenuhi keinginan Sang Garuda, ia memberi syarat agar ibunya bisa dibebaskan. Tak semudah itu. Ada satu syarat yang harus kau penuhi. Pergi dan carilah untuk mencari Tirta Amerta air suci. Jika berhasil, ibumu akan segera kubebaskan, sahut Sangkadu. Sang Garuda menyanggupi permintaan Sangkadu. Meskipun menyadari perjalanan mencari Tirta Amerta akan melalui berbagai rintangan. Hal itu dia lakukan demi bisa membebaskan ibunya. Dalam upaya pencarian Tirta Amerta, Sang Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Saat itulah Dewa Wisnu berkata kepada Garuda, "Hei Garuda, apa yang kau inginkan?" "Saya sedang mencari Tirta Amerta demi membebaskan ibu dari tawanan Sangkadu," jawab Sang Garuda. "Jika engkau menginginkan Amerta, mintalah kepadaku. Apakah kau bersedia memenuhi keinginan minus kau?" tanya Dewa Wisnu. "Saya bersedia apapun itu demi ibu saya," kata Sang Garuda. Dewa Wisnu kemudian meminta Garuda untuk menjadi kendaraannya. Garuda menyanggupi permintaan tersebut. Ia pun berhasil mendapatkan Tirta Amerta yang diwadahi dalam kendi Kamandalu. Singkat cerita, Sang Garuda berhasil membebaskan penderitaan ibunya dari perbudakan Sangkadu. Sejak saat itulah, Garuda menjadi wahana atau kendaraan suci bagi Dewa Wisnu. Adalah salah satu pura tempat ibadah umat Hindu yang sangat disucikan di Bali, Indonesia. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar.
Satu terletak di atas bongkahan batu, dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dang Kahyangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Dalam sejarah Tanah Lot, dikisahkan Dang Hyang Nirarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Dang Hyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut, dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Braban Tabanan. Berdasarkan legenda, Dang Hyang Nirarta memindahkan batu karang, tempat bermeditasinya, ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Semenjak peristiwa itu, Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dang Hyang Nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Bendesa Braban tersebut kemudian memerintahkan Dang Hyang Nirarta meninggalkan Tanah Lot. Dang Hyang Nirarta menyanggupinya. Tetapi sebelumnya beliau dengan kekuatannya memindahkan bongkahan batu besar ke laut. Namun jaraknya masih tak begitu jauh dari bibir pantai, dan membangun pura di atas bongkahan batu besar tersebut. Beliau juga mengubah selendangnya menjadi seekor ular penjaga pura. Ular ini masih ada sampai sekarang, dan secara ilmiah ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipih seperti ikan. Warna hitam berbelang kuning, dan mempunyai bisa racun 3 kali lebih kuat dari ular coba. Selain itu pula, beliau kemudian menancapkan tongkat kayu miliknya ke tanah yang berada di bawahnya bongkahan batu besar tersebut. Lalu seketika itu keluarlah air tawar yang memancar dari dalam tanah yang berada di bawahnya bongkahan batu besar tersebut. Padahal bongkahan batu besar itu letaknya sudah berada di laut yang notabene airnya adalah asin. Dan air tawar yang memancar keluar dari dalam tanah tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai air suci. Anugerah dari Sang Hyang Widiwasa Tuhan kepada masyarakat Desa Braban melalui diri Sang Brahmana, Dang Hyang Nirarta. Secara garis besar berasal dari kata kecak adalah drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak puluhan atau lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan Kara membantu Rama melawan Rahwana. Namun, kecak berasal dari ritual Sang Hyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar. Melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Para penari yang duduk melingkar tersebut mengenakan kain kotak-kotak seperti papan catur melingkari pinggang mereka. Selain para penari itu, ada pula para penari lain yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana seperti Rama, Sinta, Rahwana, Hanuman, dan Sugriwa. Lagu tari kecak diambil dari ritual tarian Sang Hyang. Selain itu, tidak digunakan alat musik, hanya digunakan kincringan yang dikenakan pada kaki penari yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari tulisan, informasi atau visual yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Rahayu.